Berita Sumsel 24 jam hari ini. Gubernur Sumatera Selatan Haji Hermanderu terpikat batik Palembang dari Rumah Batik 17 Palembang. Dua batik yang dibeli Hermanderu bermotif aksara ulu dan keris Palembang. Kain batik bermotif aksara ulu dengan warna manggis dan motif keris Palembang yang dipamerkan Rumah Batik 17 Palembang rupanya menarik minat Gubernur Sumatera Selatan untuk membelinya. Dua kain batik ini sengaja dipamerkan pada pameran bersama di Museum Negeri Sumatera Selatan. Owner Rumah Batik 17 Palembang, Agus Saryadin, mengaku bahagia kain batik hasil kreasinya dibeli orang nomor 1 di Sumatera Selatan. Menurut dia, aksi yang dilakukan Hermanderu ini memberi semangat kepada para perajin batik untuk berkarya. Dia mengatakan pembuatan batik membutuhkan waktu sekitar 2 bulan. Dipilihnya dua motif ini disesuaikan dengan tema dari pameran bersama, yakni menyusuri khazanah sejarah, budaya, dan kearifan lokal Sumatera Selatan. Lebih jauh, kata dia, batik yang diproduksi Rumah Batik 17 Palembang ini memang selalu dimasukkan pada budaya, termasuk batik kontemporer yang dikombinasikan pada budaya Sumatera Selatan seperti kapal Sriwijaya. Untuk batik yang bermotif aksara ini adalah suatu bentuk edukasi terhadap anak-anak muda, karena anak-anak muda sering berbagai macam itu memakai batik, tapi namun tidak ada unsur budaya. Jadi dengan adanya kita buat aksara batik, jadi mereka itu ada edukasi tentang aksara ulu, tentang Palembang, tentang Sumatera Selatan. Jadi kita tetap menyusupi unsur-unsur akar budaya asli dari Palembang. Reporter Sri Depi, juru kamera Al-Hadi Farid, palpres.com. Pemirsa, jelang akhir 2021 pembangunan gedung Puskesmas Indralaya terus dikebut. Saat ini progres pembangunan Puskesmas Indralaya telah mencapai 90%, sehingga target awal 2022 berhasil diyakini dapat tercapai. Saat wartawan palpres.com mengunjungi lokasi proyek, tampak para pekerja sedang mengejar penyelesaian pembangunan gedung Puskesmas Indralaya. Sesuai progres terkini, bangunan 2 lantai itu penyelesaiannya sudah mencapai 90%, sehingga target operasional Puskesmas Indralaya pada awal 2022 diyakini bakal dapat terpenuhi. Dan ikon baru Kabupaten Ogan Ilir dalam dunia kesehatan tersebut bisa melayani kebutuhan masyarakat Ogan Ilir dalam hal kesehatan. Demikian disampaikan langsung oleh pihak ketiga proyek pembangunan Puskesmas, Haji Rustam. Menurutnya proyek Puskesmas tinggal memasang plafon, kaca, keramik, dan proses pengecatan. Untuk gedungnya sudah selesai, insya Allah pertengahan Desember ini sudah selesai semua, sehingga awal 2022 dipastikan dapat beroperasi. Dalam proyek ini katanya pekerjaan yang dilakukan pihaknya hanya sebatas pembangunan gedung dan ruangan-ruangan. Sedangkan lahan parkir dan renovasi pagar akan dianggarkan dari dana APBD di tahun depan. Gimana Kak progres untuk Puskesmas ini Kak? Untuk gedung sudah selesai, tinggal plafon, cat, tinggal keramik gitu ya? Enggak, ya itu ACP juga sudah tapi material tak bisa semua. Nah, ini pekerjaannya ini lah hampir 95% lah ya? Iya, lebih kurang 90%. Dengan waktu 1 bulan ini kira-kira bisa selesai Pak ya? 100%. Sementara itu, Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar saat meninjau pembangunan Puskesmas Indralaya beberapa waktu lalu meminta agar pembangunan Puskesmas Indralaya selesai tepat waktu. Saat ini katanya pusat pelayanan kesehatan sangat dibutuhkan masyarakat, sehingga pelayanan wajib optimal dalam memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat. Reporter dan juru kamera Wijan, palpres.com. Untuk menanamkan nilai Islami sejak usia dini, Taman Kanak-kanak Negeri Pembina 1 menggelar manasik haji yang berlangsung di Komplek Asrama Haji Palembang Selasa kemarin. Kegiatan yang menjadi agenda rutin TK Negeri Pembina 1 setiap tahunnya itu dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Sekitar 170 anak TK Negeri Pembina 1 Selasa kemarin mengikuti praktik manasik haji di Komplek Asrama Haji Palembang.
Dengan memakai pakaian ihram, anak-anak ini bersama guru pembimbing mempraktikkan satu demi satu tahapan haji selayaknya di Tanah Suci Mekah. Meski cuaca cukup terik, namun para murid dari TK Negeri Pembina 1 ini terlihat antusias saat diajak melakukan rukun haji tawaf ifadah, yaitu kegiatan mengelilingi Ka'bah berlawanan arah jarum jam sebanyak 7 kali seraya mengucap doa. Setelah itu para murid juga diajak melempar jumroh. Setelah kegiatan tawaf dilakukan, rukun haji yaitu syai, kegiatan berlari-lari kecil atau berjalan di antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Kepala TK Negeri Pembina 1 Palembang, Erna Ningsi SPD Aud MPD, usai kegiatan menjelaskan dengan situasi pandemi yang mulai melandai dan kota Palembang juga sudah zona hijau COVID-19, pihaknya juga kembali menggelar kegiatan manasik haji, namun dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, yakni anak-anak menggunakan masker dan peserta manasik juga dibatasi tidak terlalu ramai. Tahun ini menurut Erna, peserta manasik haji dan TK Negeri Pembina 1 berjumlah 170 murid. Para murid didampingi orang tua dan guru pembina mengenakan pakaian putih dan kain ihram, layaknya sedang beribadah haji ke Tanah Suci Mekah. Erna mengaku bersyukur Sumsel memiliki fasilitas manasik haji yang sangat lengkap, bahkan hampir menyerupai aslinya, sehingga murid-murid semakin cepat memahami salah satu rukun Islam tersebut. Melalui kegiatan ini, Erna berharap dapat semakin menumbuhkan keimanan dan ketakwaan para murid kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, memahami rukun-rukun haji, dan semakin memotivasi anak-anak untuk menyempurnakan rukun Islam. Kebetulan hari ini kita melaksanakan program sekolah kita yaitu manasik haji. Ya. Lalu ada berapa peserta Bu hari ini yang ikut Bu? Semuanya kalau peserta dari TK Negeri kita itu lebih kurang 170. Ini kegiatan memang dilaksanakan setiap tahun ya Bu ya, kegiatan tahunan ya Bu ya? Setiap tahun memang sudah kita programkan setiap tahun. Lalu bagaimana dengan situasi pandemi seperti sekarang ini, lalu bagaimana penerapan prokesnya Bu? Ya, nah itu makanya kami waktu tadi kegiatan secara bergantian kan, jangan tidak lupa kami menerapkan protokol kesehatan bagi anak-anak serta menjaga jarak. Reporter dan juru kamera Betanika Susmanda, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Tim gabungan akhirnya merobohkan rumah dan sawit yang dikuasai mafia tanah di lahan transmigrasi Kecamatan Kikim Selatan Lahat. Seperti diketahui sejak tahun 2015, ada sekitar 125 hektar lahan yang dikuasai oknum mafia berinisial MR ini. Sejumlah alat berat merobohkan rumah dan pohon sawit yang ada di Kota Terpadu Mandiri Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat. Perobohan dilakukan lantaran ada oknum warga yang menguasai lahan seluas 125 hektar tanpa ada legalitas. Kajari Lahat Fitrah memastikan bahwa Pemkab Lahat telah mengantongi sertifikat lahan KTM sehingga tidak ada alasan untuk mafia tanah ingin menguasai lahan transmigrasi. Yang pertama sekali, kami menerima surat kuasa khusus dari Dinas Transmigrasi. Kemudian kami melihat ada masalah penguasaan lahan oleh oknum masyarakat tanpa mempunyai dasar hukum. Dari situ kami baru mengetahui bahwa status lahan ini adalah milik negara yang telah tersertifikat dan diperuntukkan untuk pembangunan kota mandiri terpadu. Kami juga mengantisipasi adanya mafia tanah yang menguasai lahan-lahan milik negara yang sedang dalam proses pembangunan. Sehingga dalam hal ini kami sangat mendukung dan juga berusaha memberikan terbaik kepada pemerintah Kabupaten Lahat agar tidak ada lagi oknum masyarakat yang menguasai lahan secara sembarangan tanpa mempunyai hak. Sementara itu, Kadisnaker Trans Lahat Mustafa Nelson menyebutkan ada 275 unit rumah yang ada di lahan KTM, namun hanya 75 unit yang ditempati karena penduduk diancam mafia tanah sehingga tidak bisa menggarap lahan yang telah disediakan untuk warga transmigrasi.
Untuk itulah pihaknya akan mengusulkan kembali pembangunan untuk fasilitas umum, sehingga warga KTM bisa menempati kembali rumah yang telah dibangun. Di sini kan sudah ada perencanaan dari pemerintah pusatnya, waktu kami konsultasi di Jakarta akan dibangun rumah sakit, sekolahan, pasar. Itu yang diprioritas utama dulu. Tapi harus membuat pernyataan bahwa kepala daerah membuat pernyataan bahwa lahan tidak bermasalah dalam areal 225 hektar itu. Persyaratannya itu dulu. Kalau keseluruhan Pak, berapa hektar Pak? 790 berapa kemarin? 739 hektar seluruh. Reporter dan juru kamera Bernard Albar, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Untuk pemirsa Sumsel 24 jam, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Saya Sri Devi, sampai jumpa.